Jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025 pekan depan, persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U23 terlihat senyap, sementara Malaysia menebar ancaman usai menang 2 kali dalam uji coba. Piala AFF U23 2025 berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15–29 Juli mendatang. Venue yang akan digunakan adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta dan Patriot Candrabaga, Bekasi. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia sama-sama berada di grup A ajang tersebut, kemudian ada lagi Brunei Darussalam serta Filipina. Tentu, duel antara Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia sangat dinanti pecinta sepak bola tanah air. Malaysia terlihat serius menatap kejuaraan ini dengan menggelar 2 pertandingan uji coba dengan hasil positif. Terbaru, tim asuhan Nafuzi Zain berhasil menang 4–1 atas Melaka FC dalam uji coba yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Ceras, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025, malam. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan klub Liga Super Malaysia lainnya, PDRM FC dengan skor tipis 1–0. Malaysia juga akan melakoni uji coba terakhir melawan tim lain yaitu Negeri Sembilan FC pada tanggal 11 Juli kemudian bertolak ke Jakarta. Kemenangan ini membuat Nafuzi Zain sumringah dengan kemampuan anak asuhannya. Ia percaya pasukan muda Harimau Malaya bisa memberikan yang terbaik di Piala AFF U23 2025 nanti. Saya sangat puas dengan penampilan para pemain. Saya melihat ada peningkatan dan perkembangan yang baik dalam pasukan sebelum kita ke Jakarta, kata Nafuzi dikutip dari Berita Harian. Persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U23 menatap kejuaraan tersebut terbilang senyap. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck selalu menggelar latihan tertutup, sehingga minim informasi sejauh mana perkembangannya. Bahkan, Timnas Indonesia U23 kemungkinan besar tidak menggelar laga uji coba seperti Malaysia. Pelatih Gerald Van den Boeck pernah mengatakan hanya akan menggelar laga internal game setelah lawan uji coba yang direncanakan batal. Saya sebenarnya memiliki rencana laga uji coba, tetapi mereka membatalkannya, ujar Gerald Van den Boeck di Stadion Madia, Jakarta, Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Gerald Van den Boeck pun menegaskan dirinya tidak masalah jika Timnas Indonesia harus berlaga di Piala AFF U23 2025 tanpa laga uji coba. Ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan, salah satunya dengan menggelar internal game. Jadi, kami harus memainkan game internal 11 melawan 11, tapi bagi saya tidak ada masalah. Saya tetap bisa melihat semua pemain saya, itu bagus, jelas Gerald Van den Boeck. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada tanggal 15 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang, atau pada tanggal 18 Juli Timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada tanggal 21 Juli di SUGBK. Laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini, meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2–1 di final. Kala itu, pelatih yang membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indra Syafri. Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat. Meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh, nantinya hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Van den Boeck sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang.